Hai Sobat Roll Chess, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Guys, kita akan bahas dari turnamen yang sedang berlangsung, turnamen prestisius 2024 FIDE kandidat untuk mencari siapa yang akan terbaik menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia menghadapi juara dunia saat ini. Teman-teman, kita akan bahas dari kategori wanita sekali-kali lah ya, biar nggak bahas kategori terbuka mulu. Nah, by the way teman-teman, di tahun 2024 FIDE kandidat ini banyak yang spesial ya. Salah satunya adalah tampilnya kakak dan adik paling berbahaya di dalam dunia catur. Dia dari India, siapa lagi kalau bukan Faisali dan Pragnananda. Teman-teman bisa bayangin gak sih, abang ade punya prestasi yang sama, top level dunia dan masih muda. Guys, saya akan bahas partai dari Faisali Ramesbabu dari babak ketiga kemarin, teman-teman. Dan Faisali berhadapan dengan Salimova Nurgiol. Ini juga sangat berbahaya nih. Salimova tampil camik di tahun 2023 ini. Faisali Ramesbabu pegang buah itu, pegang buah putih. Teman-teman, nonton terus sampai habis ya. Jangan lupa diklik tombol like-nya, share dan di subscribe supaya channel RL Chess terus berkembang dan bisa terus berkontribusi untuk percaturan nasional. Faisali memegang buah putih. Game ini teman-teman berisi 2 langkah brilian, jadi harus nonton. Memegang buah putih memulai dengan langkah E4, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda ke petak F6. Kemudian putih mainkan kuda makan E5, hitam D6. Ini merupakan pembukaan Petrov defense atau Russian game. Kemudian putih kuda F3, hitam kuda makan E4, dan putih tampilkan kuda ke petak C3. Buat teman-teman yang bingung ya, atau jarang melihat variasi Petrov dengan kuda C3 ini, ya ini merupakan Nimzowit attack dalam pembukaan Petrov. Yang biasanya kita tonton kan langkahnya D4, terus gajah D3, terus D5, gajah D6. Nah itu kan udah cukup membosankan. Nah ini ada ide baru buat kalian. Kalau pegang buah putih, bisa bermain dengan langkah kuda C3. Salimova pukul kuda di petak C3, dipukul balik dengan pion D, hitam gajah 7, putih gajah 3, dan hitam lakukan rokade pendek. Putih menteri D2, hitam kuda D7, dan putih rokade panjang. Opposite castle guys, rokade yang berlawanan biasanya menyajikan permainan baku hantam yang sangat seru. Apakah itu benar? Hitam kuda F6, putih gajah D4, hitam mainkan langkah gajah D7, putih H4, hitam benteng L8, putih kuda G5, hitam H6, putih sacrifice the knight, gajah D3 dimainkan. Kalau hitam pukul kuda, maka putih akan mainkan pion pukul pion. Apabila kuda ke petak G4, maka putih akan mainkan langkah benteng ke petak H7 dengan tujuan mengancam pion G7. Apabila pion F6 dimainkan, maka putih akan menjawab benteng D ke petak H1. Kelar dah itu hitam ya. Dengan tujuan berikutnya adalah benteng ke petak H8 atau G6 dengan upaya skakmat. Yes, jadi jangan dong makan kuda di petak G5 kalau jadi hitam. Ya, hitam mainkan langkah kuda G4. Dengan tujuan makan kuda di petak G5, gajah makan G5, ancaman skakster. Bukannya takut, putih bukannya takut, tapi malah tebak jalannya apa guys. Putih mainkan langkah gila. Boom, kuda makan F7. Brilliant move. Kalian pasti bingung dong, apa yang akan terjadi dengan langkah kuda makan F7 ini? Ada ide apa? Ya, hitam menerima raja makan kuda di petak F7. Putih gajah C4 skak. Hitam raja ke petak F8. Putih menteri D3. Dengan tujuan menteri naik ke petak G6, ancam G7, ancam F7, skakmat. Pasti akan terjadi. Panik gak tuh? Salimova bingung harus jawab apa lagi. Kalau dia jawab gajah ke petak F6, maka putih akan mainkan langkah menteri ke petak H7 dengan tujuan menteri G8, menteri F7, skakmat. Gak bisa di stop bos. Mungkin gajah E6 kali bisa dimainin. Yes, tapi putih akan menjawab dengan gajah makan gajah, benteng makan gajah, dan menteri F5. Dapatkan kudanya lagi dengan ancaman double attack. Ingat ya bahwa putih sudah unggul 1 pion tadi dengan kombinasi petak F7. Lantas apa yang dimainkan oleh Salimova Nurgiol? Salimova mainkan langkah panik gajah ke petak G5. Putih, nggak mau makan lah, raja B1 dulu. Sebenarnya kalau makan udah pasti unggul besar.
Tapi Faisali Rames Babu mungkin terbiasa latihan dengan saya pengennya matiin raja lawan. Kita mainkan kuda E5, putih sikat kuda di petak E5, gajah ke petak F6, langkah panik kembali. Apabila benteng makan gajah di petak E5, mengapa tidak dilakukan? Maka putih akan mainkan pion makan gajah saja. Apabila menteri makan G5, maka putih akan mainkan langkah F4. Makan, pion racun, benteng D ke petak F1 atau benteng H, terjadi royal fork. Apabila benteng yang makan, maka putih akan mainkan langkah menteri ke petak H7 dengan tujuan menteri G8, benteng akan hadir dengan benteng S1, skakmat juga dengan menteri F7. Ya itulah kenapa Salimova Nurgiyol atau Mbak Nur jalannya gajah F6. Kemudian Faisali Rames Babu mainkan langkah. Tebak langkahnya apa guys? Ini adalah brilian yang kedua dengan mainkan langkah. Boom, gajah makan pion D6. Gokil gak tuh? Kemudian hitam, pion makan gajah, putih menteri makan pion skak, hitam menteri E7, putih menteri D7. Habis bos pionnya bos, walaupun gajah beda warna. Hitung pionnya bos. Putih memiliki 7 pion sementara hitam 4 pion. 3 pion setara dengan 1 perwira gajah atau kuda. Hitam benteng E4, gajah D5, dan pion kembali akan jatuh di petak B7. Hitam mainkan benteng D8, kemudian putih gajah C4, tidak mau makan benteng di petak F2. Kenapa? Benteng ke petak E2 dimainkan, benteng S1 tetap akan sama ya, mau makan pion mau enggak. Tapi benteng S1 akan dimainkan, raja F8. Putih memilih raja C1 terlebih dahulu. Mungkin bisa jalan benteng F7 ya, tapi ini berbahaya kalau raja G8, kemudian benteng makan gajah. Maka raja H8 akan ada jawaban seperti ini. Ada ancaman skakmat. Jadi putih lebih pilih raja C1 terlebih dahulu. Ingat nyerang, ingat pertahanan juga bos. Itu permainan top level dunia. Kemudian hitam benteng D2 D7, ya disikat aja. Simplifikasi, sederhanakan. Kemudian G3, gajah E7 H5. Kemudian benteng E5, gajah B6 A4 dan hitam menyerah. Pionnya sekampung. Ini mah badai pion ya. Kalau gajah F2, ini pion racun, akan ada benteng F5. Faisali memenangkan pertandingan dengan salah satu partai yang sangat brilian di turnamen kandidat ini. Bisa jadi best of game dari kategori wanita guys. Dan bagaimana peringkat dari klasemen Faisali Rames Babu? Peringkat pertamanya masih Tan Zhongyi dengan 2,5. Alexandra Goryakina 2 poin dari Rusia. Kemudian Koneru Humpi 1,5, Katerina Lagno 1,5, Faisali Rames Babu 1,5, Liting J1, Ana Muzychuk 1, dan Salimova Nurgiyol 1. Masih panjang jalan perjalanan karena akan ada 14 babak. Mereka akan ketemu 2 kali di turnamen ini dengan format 2 jam untuk 40 langkah pertama dan ada tambahan waktu 30 menit setelah langkah 41. Akurasinya berapa bang? Ini akurasinya putih tampil di game ini berapa bang? Akurasinya lebih dari 90% guys. Faisali 93,4%, hitam 86,2%. Berikan komentar kalian. Akankah Faisali Rames Babu menjadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ju Wenjun? Gila sih. India memang gak ada stok habisnya ya. Mereka selalu menerbitkan pemain-pemain top kelas dunia. Faisali Rames Babu, Pragnananda, kemudian Gukesh Domaraju adalah hasil tangan dingin dari Paman Anand yang merupakan wakil presiden FIDE sekarang, legenda catur dari India yang membentuk WACA, Westbridge Anand Chess Academy. Di tangan dinginnya lah para pecatur muda India menjadi sangat monster guys. Kita nggak akan heran kalau misalkan beberapa tahun lagi akan ada penampilan-penampilan hebat dari pemain India lainnya. Karena sekarang peringkat 1 pecatur India adalah Arjun Erigaisi, yang walaupun nggak tampil di turnamen kandidat, tapi dia juara di turnamen Menorca Open. Jadi benar-benar pecatur India sangat menakutkan guys. Ya mungkin pecatur Indonesia bisa meniru, amati, tiru, dan ya kita nggak ada salahnya meniru dengan kesuksesan dari federasi catur negara lain. Teman-teman, dukung terus percaturan Indonesia supaya kita bisa seperti India. Dan jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe bosku. Jangan lupa nonton jam 1.30
dini hari nanti guys. Hanya di YouTube RL Chess.